saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Priti Ramadhani dengan NIM B1B1230075. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beban negara. Distribusi beban negara berkaitan dengan pengelolaan sumber keuangan melalui pajak yang merupakan penerimaan utama bagi negara. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pendanaan pemerintah dan sebagai alat pengaturan ekonomi. Adam Smith mengemukakan prinsip pemungutan pajak yang meliputi keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomi. Selain itu, pendekatan atau ability to pay dan benefit approach menekankan pada kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima dari pajak. Konsep kesamaan pengorbanan juga diuraikan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu absolut, proporsional, dan marginal untuk memastikan keadilan dalam distribusi beban pajak. Sekian saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Adnan Febrian dengan NIM B1B1230077. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi subbab dari poin ketiga, yaitu kaya terdiri dari sasaran atau objek pajak atau disebut dengan tax base dan tarif pajak atau disebut dengan tax rate. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak yang dapat berupa penghasilan, barang, kekayaan, dari juga perpindahan hak milik atas barang. Sedangkan jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan dasar pajak kali tarif pajak atau T sama dengan B kali R, di mana T adalah penerimaan pajak, B adalah dasar pajak, dan R adalah tarif pajak. Dengan membandingkan antara beban pajak dari setiap macam pajak dengan seluruh jumlah penghasilan ditambah dengan seluruh kekayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok atau esensial dari seorang wajib pajak, maka dapat menggolongkan beberapa struktur pajak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dikatakan sebagai progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Yang kedua, baca dikatakan proposal apabila pajak itu digunakan dengan presentasi jasmani dengan perkembangan penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan esensial. Yang ketiga ada baca dikatakan regresif apabila pajak dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilatun Najwa dengan NIM B1B1230076. Di sini saya akan menjelaskan pergeseran beban pajak, di mana pajak yang bebannya dapat digeserkan adalah pajak penjualan, cukai, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Cukai tembakau misalnya dikumpulkan oleh produsen atau pabrik rokok, tetapi yang memikul beban pembayaran cukai itu sendiri adalah konsumen rokok. Artinya, pergeseran pajak tersebut adalah dengan menaikkan harga rokok yang terkena pajak cukai. Forward shifting terjadi ketika beban pajak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen, bukan pemasok atau produsen. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan pajak dalam harga yang dibebankan kepada konsumen. Backward shifting yaitu jumlah harta besarnya pungutan pajak di mana beban pajak dibebankan pada produsen bahan mentahan. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Langsung saja yang terakhir, di sini saya selaku moderator juga akan memberikan kesimpulan terkait materi pembahasan pada kelompok kami mengenai penerimaan negara, analisis biaya dan manfaat keuangan negara, di mana penerimaan negara itu diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah mencetak uang dan sebagainya. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang utama.
fungsi budget, budgetary function, dan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan swasta maupun masyarakat dalam perekonomian. Fungsi mengatur, regulatory function, instrumen anggaran pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan yang bersifat rutin, seperti pembiayaan gaji pegawai negeri. Dan itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai penerimaan negara, analisis biaya dan manfaat keuangan negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.